Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Tepuk tangan untuk teman-teman planologi, luar biasa, bagus sekali loh. Secara kostum, kemeja putih, celana hitam tuh kayak udah siap menteri dipanggil ke istana ya Pak ya. Kita balik lagi di diskusi kita hari ini tentang proteksi dari kejahatan ekonomi digital. Dan ada peran pemerintah membuat BSSN. Nah di sini ada Direktur Proteksi Ekonominya, ada Mas Anton. Sebenarnya posisi BSSN di pemerintah itu gimana sih Mas Anton? Iya, kalau posisi BSSN jelas dia menjadi koordinator, kemudian konsolidator dan merangkul gitu kan semua komponen bangsa yang terlibat di dalam proses transformasi digital negara kita ini, khususnya di bidang keamanan cyber. Kalau bidang saya di keamanan ekonomi digital. Ada dua hal yang menjadi, ada dua entitas yang menjadi sasaran bagi kita kalau kita bicara ekonomi digital dari sisi pemerintah. Yang pertama pasti pelaku dari ekonomi digital tersebut, yang kedua adalah masyarakat atau konsumen. Kalau kita tadi bicara, ada banyak orang tadi Mas Patra bilang, ada banyak orang tertipu dengan OTP gitu, yaitu karena memang literasi kepada pengguna atau kepada konsumen itu kurang gitu. Makanya BSSN dan stakeholder terkait seperti perbankan, bahkan pemilik aplikasi gencar gitu kan untuk mengkampanyekan jangan sampai hal-hal yang terkait keamanan ini masyarakat nggak tahu gitu kan, sehingga ketika orang kemudian penjahat memancing gitu kan dengan tolong dong itu tadi saya salah gitu login OTP-nya ke nomor ini Bapak Ibu tolong dikirimkan ke saya, ya itu masyarakat jadi tahu bahwa itu penipuan. Itu dari satu sisi. Di sisi yang lain kita juga mendorong kepada para pemilik atau pembuat aplikasi untuk membangun aplikasi mereka dengan baik gitu kan. Tidak hanya berorientasi bisnis, biasanya kalau mereka masuk kan mereka cepat-cepat nih langsung bangun aplikasi gitu kan, tanpa berpikir bagaimana sih keamanannya gitu kan, sehingga sayang gitu kalau kemudian bisnis itu cepat-cepat dimulai tidak memperhitungkan aspek keamanan, nanti ketika besar terus kemudian terjadi insiden malah jadi hancur. Makanya kita mendorong situ, kita membuat framework mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Kita mendorong mereka untuk menerapkannya, untuk membangun kekuatan tim mereka, untuk pada saat membangun aplikasi mereka memperhitungkan risiko-risiko dari keamanan cyber. Jadi di situ negara perannya, di masyarakat kita melakukan literasi, di pelaku ekonomi digital kita memperkuat mereka gitu kan, memperkuat sistem mereka, memperkuat tata kelola mereka. Dan satu lagi sebagai pemerintah regulator ya kita mengeluarkan gitu kan aturan-aturan yang melindungi mereka dari kejahatan cyber. Itu Mas. Oke, sebenarnya masalah kejahatan cyber tuh kerugiannya bukan cuma uang atau materi, termasuk pencurian data pribadi itu juga kan agak merugikan ya. Kayak ada di sini yang pernah tiba-tiba ditelepon, nih tahu dari mana nomor gua, iya nggak sih? Kayak halo selamat pagi dengan Bapak Patra. Wah, ketahu banget nih. Data pribadi kita tuh sebenarnya perlu diamankan, salah satu tugas BSSN atau di Kominfo sih sebenarnya Pak? Iya, kalau sama-sama gitu ya, maksudnya dari sekarang teman-teman di Kominfo sedang mendorong untuk adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Karena Oke, berarti sampai sekarang belum ada hukuman secara pidana ya? Iya, penjualan baru data pribadi? Ada di peraturan Menteri Kominfo. Okay. Ada di peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 kalau tidak salah, itu ada, tapi mau kita tingkatkan menjadi undang-undang karena kita berpikir bahwa semua kita ini sekarang sudah menggunakan gadget, hidup di era teknologi yang data kita itu nggak bisa kita hindari untuk data itu di-sharing. Ya kan, nggak bisa kita hindari gitu. Saya berlangganan suatu aplikasi tertentu, misalkan e-commerce, saya harus sharing data pribadi saya kan, gitu, nama lengkap, nomor rekening, alamat rumah, nomor telepon. Kenapa? Ya supaya kalau belanjaan saya datang nggak nyasar ke tetangga saya, betul. Pembayarannya tepat, kalau nanti di refund baliknya ke rekening saya. Kalau
yang kurirnya datang nelponnya memang ke saya. Jadi nggak bisa kita hindari di era digital ini semuanya bertukar data, tetapi kita memastikan bahwa pengelola data ini, para aplikasi dan pemilik aplikasi dan lain-lain bisa menjaga itu dengan aturan main yang ada. Itu Mas. Oke. Nah saya juga mau nanya ke Mas Taro selaku pakar IT. Sebenarnya kekhawatiran penjualan data tuh berhubungan sama keamanan juga Mas. Bisa tahu kebiasaan kita gimana, di rumah jam sepinya jam berapa ya kan. Sebenarnya dari kacamata penjahatnya tuh gimana sih Mas kalau untuk melakukan modus penipuan dari sisi IT? Privacy data pribadi itu sebetulnya lebih banyak, kalau dari saya melihatnya itu lebih banyak tanggung jawab dari si masing-masing orang. Orang selalu berpikir bahwa ini tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari instansi badan yang melakukan usaha dan sebagainya. Tapi kenyataannya sebetulnya data pribadi itu lebih banyak diobral oleh individual masing-masing. Kita sering lihat orang mau terbang, boarding pass dipublish, KTP dipublish, foto anaknya ulang tahun dipublish. Jangan kan itu Pak, saya ingat ada anggota BIN baru dilantik, SK-nya di-post Pak. Nah. Anggota BIN Pak padahal. Betul. Jadi sebetulnya perilaku dari behavior ataupun pola-pola dari kehidupan seseorang itu bisa dilacak dengan mudah sekali di sosial media. Ataupun juga dari status-status WhatsApp dia ataupun communication chat engine-nya dan sebagainya. Itu banyak sekali orang yang terlalu kepo. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah itu punya buku harian, kalau ada orang yang baca buku harian kita marah kita gitu kan ya. Tapi kenyataannya sekarang kehidupan pribadi kita lebih banyak di post di sosial media. Kalau nggak ada yang komentar malah marah Pak. Iya. Jadi kebalikannya gitu. Kalau jadi ada yang likes malah sedih. Malah sedih Pak. Jadi generasi muda ini merasa kalau tidak ada yang like, dia merasa ada sesuatu yang nggak beres dengan diri dia. Kenapa orang nggak suka sama dia deh? Jadi data pribadi itu lebih banyak dari kenyataannya itu di lapangan diekspos oleh si yang punya informasi itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa nyalahkan dari pemerintah ataupun dari itu. Jadi harus introspeksi, budayanya itu juga harus mulai diubah. Jadi data-data itu jangan terlalu sering diekspos secara publik gitu. Karena dari kacamata yang melakukan kejahatan cyber tuh benar-benar memantau habit dari postingan gitu. Betul. Oh gitu ya. Bisa memantau postingan. Contohnya adalah Facebook. Facebook kebanyakan orang melakukan posting segala sesuatunya yang publik. Berarti yang bukan dari friend listnya pun bisa baca. Dan sebagai attacker dia akan melihat si A ini punya teman siapa saja dan behaviornya dia bisa tahu dari tingkat sosialnya. Wah ini sering jalan-jalan, ini ada grup asuransinya, pamer dan sebagainya. Dan selain itu dia juga mempelajarin cara komunikasinya. Kalau si A ini ngomong sama si B pakai lulu gue. Kalau si A ngomong sama si C pakai kamu saya. Kalau si ininya dengan kerabatnya lagi ngomongnya halnya dengan agak halus bahasanya dan sebagainya. Itu dipelajarin. Jadi attacker itu juga mereka melakukan PR-nya mereka itu dengan sangat serius. Oke. Saya setuju. Memang kesalahan itu dimulai dari penggunanya sendiri. Karena saya yakin di ruangan ini setiap download sesuatu dan ada term and condition pasti nggak pernah dibaca kan. Langsung accept kan? Ya, kira-kira term and condition tuh kayak istri lagi ngomel-ngomel diiyain aja biar cepet, oke? Kita balik lagi di Generasi Mecin abis yang satu ini.